Shalom, puji nama Tuhan, karena kasih dan karunia Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sekarang kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang menyatakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon Tuhan akan kasih serta karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wow, tentunya masih semangat ya. Kita angkat satu pujian lagi yang menyatakan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Seperti pujian yang telah kita nyanyikan, kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu, atas umur panjang yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami mengakui akan dosa-dosa kami, baik melalui perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tuntun dan sertailah kami, agar kami bisa menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi yang menyatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, terbagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku selamanya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami Tuhan. Tuhan, buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Engkau berkati dan bimbing Tuhan, sehingga firman ini dapat sesuai dengan maksudnya dan berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Shalom, firman Tuhan hari ini mengatakan siapa bergaul dengan orang bijak, ia akan menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal, ia menjadi malang. Nah, teman-teman, setiap hari kita pasti bergaul dengan teman-teman kita. Nah, pergaulan ini akan menentukan masa depan kita. Nah, jika kita bergaul dengan orang bijak, maka masa depan kita akan jauh lebih baik. Tetapi, jika kita bergaul dengan orang bebal, maka masa depan kita akan menjadi malang. Nah, itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga pergaulan kita. Nah, mengapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena musuh membuat rencana jahat atas kita. Mereka berusaha merusak hal-hal yang baik. Mereka berusaha merusak pikiran yang benar. Mereka juga berusaha mencoba mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita jadinya. Nah, kata-kata ini sering kita dengar sebagai ungkapan bahwa berhati-hatilah dalam pergaulan. Nah, pergaulan yang sehat seharusnya bisa membuat kita bertumbuh dan menjadikan kita besar. Namun, bila salah dalam menentukan pergaulan, kita yang akan dirugikan karena akibat dari pergaulan yang buruk tersebut. Nah, kebiasaan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Kata-kata ini tentu tidak boleh kita lupakan dalam menentukan pergaulan kita. Nah, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 ini bahkan mempertegasnya dengan siapa seharusnya kita bergaul agar hasil dari pergaulan tersebut menjadikan kita bijak. Namun jika kita bergaul dengan orang bebal, kita akan menjadi malang. Nah, untuk itu tentukanlah yang baik dalam memilih pergaulan kita. Kita dapat memilih dengan siapa kita bergaul. Jangan memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani dan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa dan bisa dipastikan dalam waktu singkat kita akan terjerumus ke dalamnya. Maka teman-teman, marilah kita berbijaksana dalam bergaul sesuai dengan prinsip Tuhan, dan yang paling terutama bergaul eratlah dengan Tuhan sendiri. Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia adalah sahabat kita. Bergaul dengan Tuhan membuat hidup dikuduskan, sebab Tuhan adalah kudus. Bergaulah dengan Tuhan membuat kita diberkati. Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Oleh karena itu teman-teman, pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana, jangan sembrono. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Persembahan syukur, nas pengantarnya, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari persembahan dikumpulkan, kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hati-Mu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan-Nya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Untuk menutupi ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati dan sertai kami di jalan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.